Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke modul ketiga, yaitu copywriting bukan segalanya. Teman-teman nggak usah bingung ya, apa maksud dari copywriting itu bukan segalanya. Nanti akan saya jelaskan kok. Nah, namun sebelumnya saya ingin tanya dulu. Dari modul pertama dan kedua yang sudah kita pelajari kemarin, apakah teman-teman ada kesulitan? Jika ada, boleh kok konsultasi langsung dengan saya ataupun ngobrol di grup diskusi ya. Nah, saya juga berpesan agar terus melakukan latihan dan praktek menulis. Lakukan latihan dan praktek itu sesering mungkin, serutin mungkin. Kalau bisa, tiap hari sempatkan waktu untuk menulis. Entah menulis satu kata, satu kalimat, satu paragraf, atau langsung satu tulisan utuh juga nggak apa-apa. Pokoknya sempatkan waktu untuk bisa latihan menulis. Oke ya, itu dulu pesan saya. Nah, sekarang kita masuk ke materi di modul ketiga, bahwa copywriting itu bukan segalanya. Nah, maksudnya gimana sih Mas? Kok copywriting itu bukan segalanya? Ya, jadi begini. Banyak orang yang beranggapan bahwa copywriting atau naskah iklan yang mereka buat itu adalah hal penting. Hal paling penting dibandingkan hal lainnya untuk bisa mendatangkan closingan. Buat mereka, dengan membuat copywriting atau naskah iklan yang bagus, yang menarik orang untuk membaca, itu akan mendatangkan closingan. Nah, karena itu mereka lebih sering melakukan promosi di setiap status ataupun postingan yang mereka lakukan, sambil berharap bahwa nanti ada yang tertarik kemudian melakukan transaksi. Nah, tapi nyatanya kejadian di lapangannya tidak seperti itu. Jauh dari harapan yang mereka buat. Postingan promosi yang mereka buat justru tidak ada yang lirik, tidak ada yang ngebaca, bahkan yang kasih like pun sedikit. Jadinya mereka akan mengeluh. Kok udah bikin naskah iklan sebagus ini, semenarik ini, sudah jelaskan produknya, harganya, tapi kok juga tidak ada yang melirik. Lalu salahnya di mana? Nah, itu dia akibatnya mereka akan merasa down. Lalu kecewa karena tidak ada transaksi atau closing. Nah, karena latar belakangnya seperti itu, makanya saya membuat modul ketiga ini dengan copywriting itu bukan segalanya. Jadi maksudnya adalah ada hal lain yang lebih penting dibandingkan copywriting itu sendiri agar bisa terjadi closing atau transaksi. Hal penting itu diantaranya produk yang teman-teman jual itu sudah sangat dibutuhkan banyak orang atau belum? Sudah selalu dicari banyak orang atau belum? Kalau menurut teman-teman produk yang teman-teman pasarkan itu sudah menjadi kebutuhan oleh banyak orang, kemungkinan besar untuk terjadinya closing lebih mudah gitu. Produk-produk seperti kesehatan, kecantikan, kosmetik, fashion, ataupun pendidikan itu merupakan beberapa hal, itu merupakan produk-produk yang memang sangat dicari oleh banyak orang karena produk tersebut memang sangat dibutuhkan dan selalu digunakan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya hal lain yang bisa mendatangkan closing itu adalah faktor penjualnya. Apakah penjualnya sudah mendapat rasa percaya dari calon pembeli atau target market atau belum? Penjualnya sudah dikenal oleh target market atau belum? Sudah sering melakukan interaksi dengan target market atau belum? Jadi, agar bisa terjadi closing, faktor barang yang dijual, termasuk penjualnya itu sendiri, harus sudah bisa diterima oleh banyak orang. Dengan begitu, closingan atau transaksi akan mudah terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan copywriting?
copywriting itu sebenarnya bagian dari proses terjadinya closing. Copywriting itu bisa dibilang unsur tambahan dari proses terjadinya closing. Nah, bukan berarti copywriting itu nggak penting. Copywriting itu istilahnya bisa melengkapi dari proses yang sebelumnya, yaitu adanya produk atau barang yang dicari banyak orang, penjualnya yang dipercaya, dan faktor promosi atau penawarannya yang bagus. Jadi copywriting itu bisa dibilang pelengkap dari proses terjadinya closing. Nah, sebetulnya ada yang lebih penting daripada copywriting itu sendiri. Selain faktor produk dan penjual. Hal terpenting ini adalah target market atau calon pembeli. Kalau target market atau calon pembelinya tepat, closingan akan lebih terbuka lebar. Nah, kalau kita menawarkan produk yang kita jual kepada target market yang salah, justru hasilnya akan boncos, tidak bakal akan terjadi transaksi. Bahkan, copywriting yang kita buat itu malah justru diacukan oleh mereka. Meskipun copywriting yang kita tulis sangat keren, bagus, pokoknya mantap gitu, tetap saja karena target marketnya salah, copywriting itu nggak mempan buat mereka. Sekarang teman-teman bayangkan saja kalau teman-teman jualan produk gamis atau jilbab. Apakah mungkin dipasarkan atau ditawarkan ke laki-laki, ke seorang pria? Ada sih yang beli memang, tapi ya jumlahnya pasti sedikit. Jauh lebih banyak kalau kita pasarkan kepada wanita muslimah. Karena itu memang target market dari produk hijab atau gamis. Jadi target market itu sebetulnya 10 kali lebih penting dibandingkan copywriting yang kita buat. Mau sebagus apapun copywritingnya, kalau targetnya salah, ya tetap saja closing atau transaksi malah nggak akan terjadi. Nah, jadi sebelum membuat copywriting, teman-teman perlu kenali dulu, paham dulu siapa sih target market dari produk yang teman-teman jual. Lalu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa target market yang kita bidik itu tepat sesuai dengan produk yang kita jual. Hal utama yang perlu teman-teman ketahui dulu adalah, dan ini adalah hal dasar dari menulis iklan. Hal dasar ini teman-teman harus paham tentang buyer persona. Buyer persona ini kalau saya ambil bahasa gampangnya, mudahnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari target market yang menjadi calon pembeli kita. Nah, untuk bisa mengetahui ciri-ciri atau karakteristik dari produk yang kita jual, teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, siapa sih yang butuh produk yang teman-teman jual gitu? Kedua, apa ciri-ciri spesifiknya? Mulai dari jenis kelaminnya, usianya, pekerjaannya, penghasilannya, tempat tinggalnya atau domisilinya, hobinya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, apa masalah yang dihadapi, ketakutan atau kekhawatiran yang ingin dihindari oleh target market. Lalu juga teman-teman perlu tahu apa saja harapannya dan keinginannya dari target market. Teman-teman juga perlu tahu dari target market itu biasanya berkumpul di mana. Kita ambil contoh kalau kita berjualan di Facebook, berarti teman-teman harus mencari tahu target market yang kita bidik itu berada di grup Facebook grup apa. Lalu siapa public figure-nya atau idola atau brand ambassador dari produk yang kita jual. Teman-teman harus tahu itu dulu. Selain itu, media pesan apa yang biasa mereka gunakan. Nah, teman-teman harus bisa menjawab 5 hal ini untuk mengetahui target market teman-teman tepat atau belum. Nah, biar lebih jelas saya berikan contoh ya. Nah, misalnya produk yang kita jual adalah produk kesehatan dengan harga sekitar 300 ribuan ke bawah atau lebih sedikit. Nah, kira-kira siapa nih yang benar-benar butuh produk yang teman-teman jual tersebut?
Yang butuh produk tersebut tentu saja orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan mau menerapkan gaya hidup sehat. Nah, rasa-rasanya hampir semua orang kayaknya ingin hidupnya selalu sehat. Namun untuk kita lebih detail lagi mencari target market, kita harus spesifik lagi. Siapa saja mereka yang benar-benar butuh. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan. Kalau produk kesehatan tentu hampir semuanya masuk ya. Tapi bagaimana dengan usianya? Apakah usia dari 0 sampai 15 tahun butuh kesehatan? Ya memang mereka juga butuh kesehatan. Tapi apakah mereka punya kemampuan untuk membeli? Saya rasa enggak ya. Mereka belum mampu untuk membeli produk kesehatan dengan harga 300.000 ke atas. Nah, karena itu kita harus detailkan lagi pekerjaannya apa. Kemungkinan target market ini pekerjaannya adalah seorang karyawan, pengusaha, pebisnis. Nah, itu sudah bisa masuk dalam target market dari produk kesehatan. Nah, biar lebih detail lagi, apakah mereka yang suka dengan gaya hidup sehat tinggalnya di pedesaan? Bisa ya, bisa tidak. Namun umumnya mereka yang peduli dengan gaya hidup sehat sudah tinggal di daerah perkotaan. Nah, jadi teman-teman bisa petakan sendiri, bayangkan sendiri di mana mereka tinggalnya. Kemudian biar makin jelas lagi, makin detail lagi, kita harus tahu juga hobinya mereka itu apa. Kalau hobinya olahraga, wah sudah pas berarti dengan target market dari produk kita itu, produk kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih masalah atau ketakutan yang mereka hindari? Tentu dari kalau produk kesehatan ini mereka ingin menghindari badan mereka sakit. Mereka nggak mau sakit kan? Nah, lalu keinginan mereka, harapan mereka tentu ingin memiliki badan yang sehat, stamina yang prima, badan yang bugar, dan lain-lainnya. Tidak mudah capek ataupun lelah. Nah, itu termasuk dalam keinginannya. Nah, teman-teman harus bisa menjawab itu semua. Lalu di mana mereka biasa kumpul? Nah, ini dia yang terpenting. Biasanya orang yang berkumpul itu memiliki satu tujuan, satu frekuensi yang sama. Karena kita jual produk kesehatan, kemungkinan besar orang-orang yang suka dengan hidup sehat, ingin memiliki badan yang sehat, mereka akan berkumpul di Facebook group atau grup Facebook ataupun fanpage atau halaman Facebook yang berisi tentang kesehatan. Kemudian juga mereka akan berkumpul di Facebook group tentang pola hidup sehat, makanan seimbang, dan lainnya. Atau mereka juga akan berkumpul di public figure atau tokoh masyarakat yang berkaitan dengan atau yang menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya ada Ade Ray, misalnya lagi Dr. Boyke, Dr. Lula Kamal, itu yang termasuk artis. Ada juga yang kalau ingin badan sehat, ramping, diet gitu, ada Mbak Dewi Huges. Nah, itu mereka biasanya kumpul di daerah di situ gitu. Nah, selanjutnya media pesan apa yang mereka gunakan? Nah, ini kita harus tahu juga karena tujuannya adalah agar mereka bisa kita hubungi agar terjadinya transaksi, edukasi, ataupun endingnya nanti akan closing. Nah, sampai sini cukup jelas kan ya bagaimana kita menemukan target market yang tepat, khususnya mencari target market di Facebook. Oke, saya cukupkan di sini. Saya akan sambung dengan voice selanjutnya yang berisi tentang bagaimana caranya menambah pertemanan kita di Facebook untuk mendapatkan target market yang tepat. Nah, sampai jumpa di voice saya selanjutnya ya.